Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data warehouse. Sebenarnya apa sih data warehouse itu ya teman-teman semuanya? Kita mulai saja. Di sini ada definisi. Data warehouse merupakan kumpulan dari sejumlah data dari berbagai sumber data yang digudangkan ya, digudangkan. Maksudnya digudangkan ini yaitu data itu dapat disalin, dikopi ataupun ditransfer ya. Dari data-data transaksional, di mana data-data tadi menganut konsep OLTP untuk kemudian dianalisis menggunakan OLAP dengan memanfaatkan adanya query pada database serta proses analisa itu sendiri. Ya, data warehouse sangat menekankan pada proses analisa. Inilah yang membedakan antara data warehouse dengan database seperti itu. Lalu manfaat dari data warehouse yaitu ada kecepatan. Kecepatan di sini ya tadi pemrosesan data hingga proses analisanya hingga kita dapat membuat keputusan gitu. Kedua ada ketersediaan, kualitas dan konsisten. Ketiga mendukung bisnis intelijen dalam membuat keputusan, hemat biaya dan meningkatkan pendapatan. Lalu yang kelima membuat prediksi dengan lebih percaya diri dari proses-proses analisa yang ada. Lalu jenis-jenis data warehouse yaitu ada tradisional data warehouse dan juga modern data warehouse. Yang paling membedakan antara tradisional dan modern data warehouse ini yaitu adalah servernya teman-teman. Dimana tradisional data warehouse memiliki bentuk fisik ya, servernya itu memiliki bentuk fisik yang dimana server-server itu dapat disimpan di rumah kita, ataupun di kantor ataupun dimanapun gitu, sesuka kita. Lalu kalau modern data warehouse ini yang menggunakan cloud server, dimana tidak ada bentuk fisiknya dari server-server data warehouse yang akan kita gunakan. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang modern data warehouse. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini ada beberapa layanan yang menggunakan cloud data warehouse ya, cloud server data warehouse, yaitu ada BigQuery, Google BigQuery, Amazon Redshift, Azure, serta ada Snowflake. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang Amazon Redshift dan juga BigQuery. Oke, kita mulai. Amazon Redshift. Nah, ini merupakan salah satu data warehouse, modern data warehouse ya, teman-teman semuanya. Ini dia. Ini adalah struktur ya dari Amazon Redshift, di mana Amazon Redshift ini memiliki leader node ya. Lalu juga dia ada compute node. Lalu juga ada Amazon Redshift Spectrum dan juga Amazon S3, di mana proses-proses analisa lalu data-data itu akan berada di compute node. Nanti dari compute node ini akan diawasi oleh leader node. Nah, di sini juga ada Amazon S3, di mana Amazon S3 ini digunakan untuk backup data gitu. Lalu Amazon Redshift ini juga ada yang namanya columnar architecture, di mana penyimpanan kolom untuk table database ya, yang merupakan faktor penting dalam kita mengoptimalkan kinerja query analitik, karena secara drastis mengurangi keseluruhan persyaratan input, output, disk,
dan mengurangi jumlah data yang perlu kita muat dari diksi itu. Selain itu juga ada yang namanya kompresi ya, compression. Secara default, Redshift menyimpan data dalam format mentah yang tidak terkompresi, dimana dan kita dapat memilih apakah akan mengkompresi data gitu ya atau tidak. Terus setiap kolom dalam table dapat menggunakan jenis kompresi yang berbeda. Selanjutnya juga ada data distribution. Saat kita memuat data ke dalam table, Amazon Redshift ini mendistribusikan baris table ke setiap compute node. Di sini compute node sesuai dengan gaya distribusi tabel. Nah, saat kita menjalankan query, mengoptimalkan query serta mendistribusikan ulang baris ke compute node yang diperlukan untuk melakukan penggabungan dan agregasi apapun. Dimana tujuannya dalam pemilihan gaya distribusi tabel adalah untuk memilih gaya distribusi tabel. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak langkah redistribusi dengan menempatkan data di tempat yang diperlukan sebelum query dijalankan. Selain itu ada yang namanya short key ya. Short key ini pada Amazon Redshift terdiri dari dua ya. Ada dua jenis, yaitu compound short key dan juga interleave short key. Dimana di sini digunakan untuk proses analisis yang lebih cepat. Lalu ada juga Aqua. Apa itu Aqua ya? Aqua memiliki panjangan dari Advanced Query Accelerator, adalah akselerator query analitik untuk Amazon Redshift yang menggunakan perangkat keras yang dirancang khusus untuk mempercepat query yang memindai kumpulan data besar. Di sini Aqua adalah tambahan hemat biaya ya untuk penyimpanan yang dikelola Amazon Redshift yang dioptimalkan untuk akses yang aman, transaksional, multi tenant, dan query analitik throughput tinggi. Seperti itu. Lalu juga ada materialized view, adalah objek database yang berisi data query. Materialized view seperti Chage untuk tampilan kita ya, dimana alih-alih kita membangun dan menghitung kumpulan data saat runtime, materialist ini melakukan prakomputasi, menyimpan dan mengoptimalkan akses data pada saat kita membuat gitu, dimana data sudah siap dan tersedia untuk query kita seperti data table biasa. Seperti itu. Lalu kita melangkah ke modern data warehouse selanjutnya, yaitu ada BigQuery, Google BigQuery. Mungkin akan mirip-mirip seperti Amazon Redshift. Nah, ini bentuk strukturnya, bentuk struktur dari BigQuery. Dari BigQuery. Di sini ada Dremel, lalu ada Jupyter dan Colossus. Dimana berbeda dengan Amazon Redshift. Jika Amazon Redshift menyimpan data di compute node, Google BigQuery ini menyimpan datanya di dalam Colossus. Nantinya akan dianalisis di Leaf Nodes. Itu. Jadi Google BigQuery ini tempat analisis dan penyimpanan data ini berbeda tempat. Seperti itu. Selain itu pada Google BigQuery juga ada yang namanya columnar storage ya, dimana columnar storage ini
akan menyimpan data yang menurut kolom pada baris, yang membuatnya cocok untuk pemrosesan query analitis dan dengan demikian untuk data warehouse. Lalu ada yang namanya partisi dan cluster ya. Partisi dan cluster ini mirip dengan data distribusi pada Amazon Redshift, di mana partisi membantu kita untuk memudahkan pengelolaan dan query data, sedangkan cluster dapat meningkatkan kinerja tipe query tertentu seperti query yang menggunakan klausa filter dan query yang menggabungkan data. Lalu juga ada ingestor teknik ya, dimana ingestor teknik ini terdiri dari ingestion batch, kedua ada streaming ingestion, yang ketiga ada data transfer service atau DTS, maaf ya. Yang keempat juga ada query materialization. Ya, lalu ada yang namanya juga pada Google BigQuery standard view dan materialized view. Standard view yaitu adalah tampilannya adalah tabel virtual yang ditentukan oleh query SQL, di mana tampilannya ini memiliki properti yang mirip dengan tabel dan dapat di-query sebagai tabel. Mana skema tampilannya yaitu skema yang dihasilkan dari menjalankan query. Jadi standard view ini ya dihasilkan dari query-query yang dilakukan pada Google BigQuery. Sedangkan materials view yaitu adalah tampilan yang dihitung sebelumnya yang secara berkala menyimpan hasil query untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Mana query yang menggunakan materials view ini umumnya lebih cepat dan mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya daripada query yang mengambil data yang sama hanya dari tabel dasar. Oke, mungkin cukup sekian diskusi kita untuk data warehouse ini. Mungkin seperti itu saja teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.